Yang pertama yaitu ada board ISP32 DevKit versi 1. IS3 DevKit versi 1 ini adalah modul development board yang mempermudah pengguna untuk mempelajari dan mencoba rangkaian-rangkaian menggunakan chip ISP-WOM32. Model ini digunakan untuk beberapa aplikasi IoT atau Internet of Things dengan ISP332 IS32 DevKit versi 1 ini. Terlihat sama dengan mode MCU baik dari segi ukuran maupun warna. Alat yang kedua yaitu LCD 16x2 dengan nama lain LCD 1602 atau 1602A atau 16x2. Di sini disebut dengan LCD 16x2 karena jumlah kolomnya ada 16 dan barisnya ada 2. Lalu di belakangnya sudah tertanam integrity circuit atau sering disebut dengan I2C. I2C ini adalah standar komunikasi serial 2 arah menggunakan 2 saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Alat yang ketiga yaitu PCB merupakan singkatan dari Printed Circuit Board, merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik dalam komputer dengan lapisan jalur konduktornya. Di sini ada beberapa komponen yang sudah dipasang. Yang pertama ada buzzer, yaitu sebuah komponen elektronik. Buzzer yang hitam dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Selanjutnya yaitu transistor, disebut dengan transistor tip 41C. Merupakan salah satu jenis transistor yang populer karena kemampuannya dalam mengalirkan arus tinggi dan menangani tegangan tinggi. Selanjutnya step down MP1584 merupakan modul step down mini yang bisa menghasilkan arus sampai 3 ampere dengan output yang fix 5 volt dengan input sebesar 7 volt sampai 28 volt. Alat selanjutnya yaitu LED traffic light. Kenapa disebut traffic light? Karena ada merah, kuning, dan hijau. Di sini kita akan gunakan sebagai indikator untuk membaca apakah kartu yang kita tap ke RFID berfungsi atau tidak. Dan fungsi lainnya adalah untuk melihat apakah rangkaian kita sudah aktif atau belum. LED traffic light ini telah dilengkapi dengan resistor 220 ohm. Sehingga untuk mengoperasikan LED traffic light tidak lagi memerlukan resistor tambahan. Selanjutnya, selain kartu master, kita juga menggunakan key tag. Jadi, gantungan kunci yang bisa kita tempelkan untuk membuka kunci di sini bisa dibaca oleh RFID sebagai pengganti kartu master. Selanjutnya, ada modul tombol yang akan merangkaikan kepada PCB. Ada beberapa fungsi untuk mereset berganti mode dan lain sebagainya. Nanti kita akan sambungkan ke PCB sesuai skematik. Selanjutnya, ada modul on-off adalah perangkat atau komponen elektronik yang digunakan untuk mengendalikan status nyala, on, atau mati off dari suatu perangkat atau sistem. Di sini, kita ada on-off simbol on dan simbol off. Nanti kita akan rangkaikan kepada PCB. Selanjutnya, ada alat solenoid door lock. Ini akan mengunci pintu yang nanti kita akan sambungkan ke rangkaian PCB solenoid door lock. Merupakan kunci pintu elektrik berbasis solenoid yang dapat digunakan untuk membuat sistem keamanan. Solenoid door lock ini bekerja pada tegangan 12 volt dan didesain dengan lubang mounting untuk memudahkan pemasakan skrup ke pintu. Dapat dikombinasikan dengan microcontroller untuk membuat proyek sistem keamanan rumah. Nanti kita akan sambungkan ke PCB secara sistem, dia akan membuka dan menutup otomatis ketika tap kartunya. Selanjutnya, di sini ada penghubung antara ISP32 DevKit versi 1 menggunakan Type-C. Jadi di sini nanti akan kita hubungkan DevKit versi 1 ini ke komputer atau laptop untuk diprogram. Selanjutnya ada kabel jumper female to female, disebut female karena di sini lubang ke lubang untuk menghubungkan antara komponen. Warnanya nanti tidak berpengaruh dengan warna, yang penting ketika pemasangan skematik sesuaikan warnanya itu. Selanjutnya, adaptor untuk menghubungkan rangkaian PCB DevKit RFID SP32 adaptor ke listrik. Di sini nanti kita akan colokkan lalu kita akan sambungkan ke sumber listrik. Pastikan rangkaiannya harus sudah sesuai. Selanjutnya yaitu RFID RC522. Di sini untuk membaca kartu RFID atau RFID tag, RFID reader dibedakan menjadi dua macam, antara lain
RFID aktif dan RFID pasif. RFID RC522 di sini bisa dilihat 522 reader atau writer mengaplikasikan Philips MF RC522 yang dirancang agar gampang untuk digunakan dengan harga yang relatif murah. Langkah pertama, ekstrak terlebih dahulu folder praktek Smart Door Lock MCK RFID SP32 dalam folder tersebut terdapat 7 folder. Selanjutnya, masuk ke dalam folder 01 aplikasi Arduino, kemudian ekstrak file Arduino 1,8,19 Windows yang terdapat dalam folder. Kemudian klik folder 02 link reference dan buka notepad di baris pertama, lalu klik kanan dan copy link ke dalam folder tersebut. Selanjutnya, buka folder Arduino 1,8,19 Windows, lalu pilih file Arduino dan memulai aplikasi Windows Arduino. Kemudian di tampilan awal, klik file di atas pojok kiri dan pilih preference. Dalam preference, select additional board manager URLs, lalu paste atau paste link yang sudah di-copy pada folder 02 di preference. Lalu masukkan ke additional board manager URLs, lalu klik OK. Sebelum lanjut, sambungkan terlebih dahulu USB32 pada kabel USB, disambungkan ke ESP32 dari Type 1 dan kabel Type 2 disambungkan pada laptop. Selanjutnya, kembali ke dalam folder Project Smart Door Lock MCK RFID ESP32 dan klik folder 03 driver board ESP32. Lalu ekstrak folder CP2 10 kali Universal Windows Driver. Selanjutnya, buka control panel yang terdapat di dalam Windows Search untuk menginstal driver agar ESP32 dapat bisa terbaca oleh laptop. Kemudian dalam control panel, klik hardware and sound, lalu klik device and printers, lalu akan muncul di titik M device. Klik remote device, lalu klik more device and printer settings. Kemudian klik CP2102 USB to UART di controller, lalu klik hardware, lalu klik properties di pojok kanan bawah, lalu klik change settings di pojok kiri bawah, lalu klik driver di bagian atas, lalu klik update driver. Kemudian klik browse for folder, lalu pilih folder CP2 Universal Windows driver yang terdapat pada folder 03. Driver board ESP32 di folder Project Smart Door Lock MCK RFID ESP32 yang telah diekstrak. Lalu klik next, pastikan sudah the best driver for your device already installed. Selanjutnya, kembali ke folder Arduino dan klik folder Arduino 1,8,11 Windows, lalu klik Arduino. Lalu klik Tools di bagian atas tampilan, lalu klik board Arduino Uno. Selanjutnya, kembali ke folder Arduino dan klik folder Arduino. Selanjutnya, masuk ke dalam board manager, tunggu hingga downloading .from index selesai, ketik ESP32 di bagian atas, lalu pilih versi 2.014, kemudian install, tunggu hingga instalasi selesai. Setelah selesai instalasi, kembali ke menu tools di bagian atas, klik board Arduino Uno, lalu klik ESP32 Arduino, lalu ESP32 di mobil. Kemudian kembali lagi ke menu tools dan klik port, lalu klik COM5. Kemudian ulangi lagi ke menu tools hingga muncul port COM5 di menu tools. Selanjutnya, mengupdate library, pilih menu switch, klik invite library, lalu klik managers libraries di bagian atas. Tunggu beberapa saat, lalu akan muncul downloading libraries index di garis paling bawah. Setelah selesai, klik browse. Selanjutnya, klik menu switch di tampilan Arduino, klik invite library, klik IC library, kemudian pilih dokumen di bagian kiri yang tempat simpan folder Project Smart Door Lock MCK RFID ESP32. Klik folder tersebut, lalu pilih folder 04 library. Klik CNC12C, lalu klik open. Ulangi cara yang sama untuk file RC522 dan ESP32 tersebut pada folder 04 library. Kemudian bisa kembali info library sudah langsung atau belum. Langkah tersebut diulangi sampai 3 kali. Selanjutnya, klik file di bagian atas, select open atau Ctrl slot, pilih tempat menyimpan folder Project Smart Door Lock MCK RFID ESP32, masuk ke folder, kemudian klik folder 05 program, lalu pilih MCK RFID dan mulai coding. Lalu merubah SSID menjadi kelompok 5 yang membuat password yaitu 1-8. Lalu ubah juga SSID dan password untuk LCD ketika dihidupkan. Samakan semua SSID dan password. Kemudian klik di bagian atas untuk verifikasi kode lalu serta password. Tunggu beberapa saat hingga dan penting. Lalu klik tanda panah ke kanan atau di samping tanda tulis untuk menanamkan kode yang terangkat ESP32. Tunggu
beberapa saat hingga di uploading. Selanjutnya, klik serial monitor di bagian atas lalu ubah serial bagian harus sesuai dengan yang ada di coding. Pilih serial bagian sesuai yang ada di coding yaitu 115200.